Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Kaude, mahasiswa tingkat 2 semester 3, ingin mempromosikan tentang KB. KB adalah singkatan dari keluarga berencana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 1997. Maksud daripada ini adalah gerakan untuk membentuk keluarga sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran. Keluarga berencana adalah usaha untuk mengukur jumlah dan jarak anak yang diinginkan. Untuk dapat mencapai hal tersebut, maka dibuatlah beberapa cara atau alternatif untuk mencegah ataupun menunda kehamilan. Perlu diketahui terlebih dahulu bahwa KB dapat diartikan dalam dua pengertian. Hal ini sama halnya bahwa KB ada dua macam, yaitu tahdid an-nasal atau pembatasan kelahiran adalah suatu program nasional yang dijalankan pemerintah untuk mengurangi populasi penduduk karena diasumsikan pertumbuhan populasi penduduk tidak seimbang dengan ketersediaan barang dan jasa. KB dalam hal ini didasarkan barang dan jasa. KB dalam hal ini didasarkan pada teori populasi menurut Thomas Robert Malthus. Yang berikut atau yang kedua adalah tazim an-nasal atau pengaturan kelahiran. Adalah aktivitas individual untuk mencegah kehamilan atau man'u al-hamil dengan berbagai cara dan saran atau alat, misalnya dengan kondom, IUD, pil KB, dan sebagainya. Cara kerja. Pada dasarnya, prinsip kerja kontrasepsi adalah menyediakan pertemuan antara sel telur atau ovum dengan sel mani atau sperma dengan cara 1. Menekan keluarnya sel telur atau ovum. 2. Menghalangi masuknya sperma ke dalam alat kelamin wanita sampai mencapai ovum. Yang berikut adalah yang ketiga, mencegah nidasi. Berikutnya C, macam-macam jenis kontrasepsi. 1. Kontrasepsi sederhana tanpa alat. Yang pertama yaitu sanggama terputus, merupakan cara kontrasepsi yang paling tua. Sanggama dilakukan sebagaimana biasanya, tetapi pada puncak sanggama, alat kemaluan pria dikeluarkan dari liang vagina dan sperma dikeluarkan dari luar. Cara ini tidak dianjurkan karena sering gagal karena suami belum tentu tahu kapan spermanya keluar. Yang berikut adalah B. Pantangan berkala atau sistem berkala. Cara ini dilakukan dengan tidak melakukan sanggama pada saat istri dalam masa subur. Selain sebagai sarana agar cepat hamil, kalender juga difungsikan untuk sebaiknya, alias mencegah kehamilan. Cara ini kurang dianjurkan karena sukar dilaksanakan dan membutuhkan waktu lama untuk puasa. Selain itu, kadang juga istri kurang terampil dalam menghitung siklus haidnya setiap bulan. Yang kedua, kontrasepsi sederhana dengan alat. Yang pertama, kondom. Kondom merupakan salah satu pilihan untuk mencegah kehamilan yang sudah populer di masyarakat. Kondom adalah suatu kantung karet tipis, biasanya terbuat dari latex, tidak berpori-pori, dipakai untuk menutupi penis yang berdiri atau tegang sebelum dimasukkan ke dalam liang vagina. Kondom sudah dibuktikan dalam penelitian di laboratorium sehingga dapat mencegah penularan penyakit seksual, termasuk HIV dan AIDS. Manfaat pemakaian kontrasepsi kondom adalah 1. Efektif bila digunakan dengan benar. 2. Tidak mengganggu produksi ASI. 3. Tidak mengganggu kesehatan klien. 4. Tidak mempunyai pengaruh sistematik. 5. Murah dan dapat dibeli secara umum. 6. Tidak perlu resep dokter atau pemeriksaan kesehatan khusus. Yang ketujuh, metode kontrasepsi sementara bila metode kontrasepsi lainnya harus ditunda. Diafragma.
Diafragma adalah cup berbentuk bulat cembung, terbuat dari lateks atau karet yang diinsersikan ke dalam vagina sebelum berhubungan seksual dan menutup serviks. Jenis kontrasepsi diafragma yaitu 1. Flat spring atau flat metal bone. Yang kedua, coil spring. Yang berikut adalah ketiga, arching atau spiring. Cara kerja kontrasepsi diafragma menahan sperma agar tidak mendapatkan akses mencapai saluran alat reproduksi bagian atas uterus dan tuba fallopi dan sebagai alat tempat spermisida. Manfaat kontrasepsi diafragma yaitu efek bila digunakan dengan benar, tidak mengganggu produksi ASI. Ketiga, tidak mengganggu hubungan seksual karena telah terpasang sampai 6 jam sebelumnya. Yang keempat, tidak mengganggu kesehatan klien. Yang kelima, tidak mengganggu kesehatan sistematik. Yang berikut adalah alat kontrasepsi spermisida. Spermisida adalah bahan kimia atau biasanya non-oksinol yang digunakan untuk menonaktifkan atau membunuh sperma. Jenis kontrasepsi spermisida yang pertama Auresol, yang kedua tablet vagina suppositoria atau diserforblivim, yang ketiga krim. Cara kerja kontrasepsi spermisida menyebabkan sel membran sperma terpecah, memperlambat pergerakan sperma dan menurunkan kemampuan pembuahan sel telur. Yang berikut adalah manfaat kontrasepsi spermisida. Efek seketika atau busa dan krim. Kedua, tidak mengganggu produk ASI. Ketiga, tidak mengganggu kesehatan klien. Kelima, tidak mempunyai pengaruh sistematik. Keenam, mudah digunakan. Ketujuh, meningkatkan lubrikasi selama hubungan seksual. Kedelapan, tidak selama sebulan sekali atau Cicolafem. Dan 50 mg retididron enatat dan 5 gram estradiol valerat yang diberikan injeksi lama sebulan sekali. Keuntungan menggunakan KB suntik: praktis, efektif, dan aman dengan tingkat keberhasilan lebih dari 99%. Tidak membatasi umur. Obat KB suntik yang 3 bulan sekali progesteron saja tidak mempengaruhi ASI dan cocok untuk ibu menyusui. Kerugian menggunakan KB suntik: di bulan-bulan pertama pemakaian terjadi mual, pendarahan berupa bercak di antara masa haid, sakit kepala, dan ini termasuk obat depot. Noristerat termasuk dalam golongan kontrasepsi ini. Mekanisme kerja kontrasepsi ini sama seperti kontrasepsi hormonal lainnya. Depo-provora sangat cocok untuk program postpartum, oleh karena itu mengganggu laktasi. Keuntungan KB suntik 3 bulan yaitu resiko terhadap kesehatan kecil, tidak berpengaruh pada hubungan suami istri, tidak diperlukan memeriksa dalam jangka panjang, efek samping, klien tidak perlu menyimpan obat suntik. Yang kerugian KB suntik 3 bulan yaitu gangguan haid, siklus haid, atau memanjang pendarahan yang banyak atau sedikit sponting, tidak haid sama sekali. Yang berikut 2, tidak dapat dihentikan sewaktu-waktu. Ketiga, permasalahan berat badan merupakanlah efek samping tersering. Yang berikut terlambatnya kembali kesuburan setelah penghentian pemakaian. Terlambatnya kembali kesuburan setelah penghentian pemakaian terjadi perubahan pada lipid serum pada penggunaan jangka panjang. Yang berikut yaitu keenam, pada penggunaan jangka panjang dapat menurunkan densitas tulang. Pada penggunaan jangka panjang dapat menimbulkan kekeringan pada vagina, menurunkan libido, gangguan emosi, sakit kepala, nervositas, dan jerawat. Yang kedua, yang berikut setelah penghentian pemakaian terjadi perubahan pada lipid serum pada penggunaan jangka panjang. Yang berikut yaitu keenam, pada penggunaan jangka panjang dapat menurunkan densitas tulang.
pada penggunaan jangka panjang dapat menimbulkan kekeringan pada vagina, menurunkan libido, gangguan emosi, sakit kepala, nervositas, dan jerawat. Yang kedua, yang berikut adalah KB Pil. KB Pil sendiri adalah obat pencegah kehamilan yang diminum. Pil telah diperkenalkan sejak 1960. Pil diperuntukkan bagi wanita yang tidak hamil dan menginginkan cara pencegah kehamilan sementara yang paling efektif bila diminum secara teratur. Minum pil dimulai segera sesudah terjadi keguguran, setelah menstruasi, atau pada masa postpartum bagi para ibu yang tidak menyusui bayinya. Jika seorang ibu ingin menyusui, maka hendaknya penggunaan pil ditunda sampai 6 bulan sesudah kelahiran anak atau selama masih menyusui, dan disarankan menggunakan cara pencegah kehamilan yang lain. Jenis-jenis kontrasepsi pil. Jenis-jenisnya itu yang pertama, pil gabungan atau kombinasi. Tiap pil mengandung 2 hormon sintesis, yaitu hormon estrogen dan progesteron. Pil gabungan mengambil manfaat dari cara kerja kedua hormon yang bagi para ibu yang tidak menyusui bayinya. Jika seorang ibu ingin menyusui, maka hendaknya penggunaan pil ditunda sampai 6 bulan sesudah kelahiran anak atau selama masih menyusui, dan disarankan menggunakan cara pencegah kehamilan yang lain. Jenis-jenis kontrasepsi pil. Jenis-jenisnya itu yang pertama, pil gabungan atau kombinasi. Tiap pil mengandung 2 hormon sintesis, yaitu hormon estrogen dan progesteron. Pil gabungan mengambil manfaat dari cara kerja kedua hormon yang mencegah kehamilan dan hampir 100% efektif bila diminum secara teratur. Jenis-jenis pil kombinasi yang pertama yaitu monofasik atau pil yang tersedia dalam kemasan 21 tablet yang mengandung hormon aktif estrogen dan progesteron dalam dosis yang sama dengan 7 tablet dan 7 tablet tanpa hormon aktif. Yang berikut atau yang kedua, Bifesik. Bifesik pil yang tersedia dalam kemasan 21 tablet mengandung hormon aktif estrogen atau progesteron dalam 2 dosis yang berbeda adalah estrogen dan progesteron dengan 7 tablet tanpa hormon aktif. Yang berikut yaitu 3, Trifasik. Pil yang tersedia dalam kemasan 21 tablet mengandung hormon aktif estrogen dan progesteron dalam 3 dosis yang jamur pada liang vagina atau candidiasis, nyeri kepala, dan penambahan berat badan. Yang berikut alat kontrasepsi AKDR atau alat kontrasepsi dalam rahim. Di sini AKDR atau IUD atau intrauterine device bagi banyak kaum wanita merupakan alat kontrasepsi yang terbaik. Alat ini sangat efektif dan tidak perlu diingat setiap hari seperti halnya pil. Bagi ibu yang menyusui, AKDR tidak akan mempengaruhi isi, kelancaran ataupun kadar air susu ibu atau ASI. Namun, ada wanita yang ternyata belum dapat menggunakan sarana kontrasepsi ini. Karena itu, setiap calon pemakaian AKDR perlu memperoleh informasi yang lengkap tentang seluk-beluk alat kontrasepsi ini. Jenis-jenis AKDR yang pertama adalah Coppertec. AKDR berbentuk T terbuat dari bahan plitohelen di mana pada bagian vertikalnya diberi lilitan kawat. Lilitan kawat tembaga halus. Lilitan kawat tembaga halus ini mempunyai efek interpelisitas atau anti pembuahan yang cukup baik loh. Yang berikut 2, Copper 7. AKDR ini berbentuk angka 7 dengan maksud untuk memudahkan pemasangan. Jenis ini mempunyai ukuran diameter batang vertikal 32 mm dan ditambahkan gulungan kawat tembaga CU yang mempunyai luas meter batang vertikal 32 mm dan ditambahkan gulungan kawat tembaga CU yang mempunyai luas pemakaman 200 mm. Fungsinya sama seperti hanya lilitan tembaga halus pada jenis Coppertec. Yang berikut Multiload.
Multiload takeder ini terbuat dari plastik atau pitohelen dengan dua tangan kiri dan kanan berbentuk sayap yang fleksibel, panjang dari ujung atas ke bawah itu sekitar 3,6 cm. Batangnya diberi gulungan kawat tembaga dengan luas permukaan 250 mm atau 375 mm. Untuk mendapatkan aktivitas ada 3 ukuran multiload, yaitu standar, small atau kecil, dan mini. Yang berikut itu lipes lock, atau ini terbuat dari bahan pitohelen, bentuknya seperti spiral atau huruf S bersambung untuk memudahkan. Berikut adalah kontrasepsi implan. Oke, disebut adalah kontrasepsi bawah kulit karena dipasang dari bawah kulit pada lengan atas. Alat kontrasepsi ini disusupkan di bawah kulit dengan lengan atas sebelah dalam. Bentuknya semacam tabung kecil atau pembungkus plastik berongga dan ukuran sebesar batang korek api. Susup dipasang seperti kipas dengan 6 buah kapsul atau tergantung jenis susuk yang akan dipakai. Di dalam berisi zat aktif berupa hormon. Susuk tersebut akan mengeluarkan hormon sedikit demi sedikit. Jadi konsepnya kerjanya menghalangi terjadi ovulasi dan menghalangi migrasi sperma. Pemakaian susuk yang dapat diganti setiap 5 tahun sampai 3 tahun, dan ada juga yang diganti setiap tahun. Jadi begitu ya kalau implan. Kalau kontrasepsi tubektomi atau sterilisasi pada wanita, yaitu adalah setiap tindakan pada kedua saluran telur wanita yang mengakibatkan wanita tersebut tidak akan mendapatkan keturunan lagi. Sterilisasi bisa dilakukan juga pada pria, yaitu vasektomi. Dengan demikian, jika salah satu pasangan telah mengalami sterilisasi, maka tidak diperlukan lagi alat kontrasepsi yang konvensional. Cara kontrasepsi ini baik sekali karena kemungkinan untuk menjadi hamil kecil sekali. Yang berikut adalah faktor yang paling penting dalam pelaksanaan sterilisasi adalah kesukarelaan dari akseptor. Dengan demikian, sterilisasi tidak boleh dilakukan kepada wanita yang belum tidak menikah, pasangan yang tidak harmonis atau hubungan perkawinan yang sewaktu terancam perceraian, dan pasangan yang masih ragu menerima sterilisasi. Yang harus dijadikan patokan untuk mengambil keputusan untuk sterilisasi adalah jumlah anak dan usia istri. Misalnya untuk usia istri 25 tahun atau 30 tahun, jumlah anak yang hidup harus 3 atau lebih. Yang berikut kontrasepsi vasektomi. Vasektomi adalah prosedur klinik untuk menghentikan kapasitas reproduksi pria dengan jalan melakukan okulasi yang fase di yang luar. Transportasi sperma terhambat dan proses fertilisasi tidak terjadi. Indikasi kontrasepsi vasektomi merupakan upaya untuk menghentikan fertilis di mana fungsi reproduksi merupakan ancaman atau gangguan terhadap kesehatan pria dan pasangan, serta melemahkan ketahanan dan kelihatan kualitas keluarga. Terbaik untuk mengandung dan melahirkan. Dan 2, segera setelah anak pertama lahir dianjurkan untuk memakai spiral sebagai pilihan utama. Pilihan kedua adalah Norplan atau pil. Yang ketiga sendiri umur ibu di atas 30 tahun. Yang pertama pilihan utama menggunakan kontrasepsi spiral atau norpal. Kondom bisa merupakan pilihan kedua. Ya Ibu. Yang kedua, dalam kondisi darurat, metode mantap dengan cara operasi sterilisasi dapat dipakai dan relatif lebih baik dibandingkan dengan spiral, kondom maupun pil dalam kandung, maupun pil dalam arti mencegah. Berikut manfaat program KB. Program keluarga berencana mempunyai banyak keuntungan. Salah satunya adalah dengan konsumsi pil kontrasepsi dapat mencegah terjadinya kanker uterus dan ovarium. Oke, demikian hasil dari promosi kesehatan dari saya dengan tema KB keluarga berencana.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat mengganggu kondisi atau kesehatan klien. Yang ketiga itu hidrokel atau varikokel. Yang keempat itu hernia atau inginalisis. Dan berikut 5 pleurisasi atau epistasis. Yang berikut yaitu tujuan keluarga berencana. Tujuan keluarga berencana di Indonesia adalah tujuan meningkatkan kesejahteraan ibu anak dalam rangka mewujudkan NKBS atau norma keluarga kecil bahagia sejahtera, yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat sejahtera dengan mengandalkan kelahiran sekaligus menjamin terkendalinya pertumbuhan penduduk. Tujuan khusus yaitu meningkatkan jumlah penduduk untuk menggunakan alat kontrasepsi. Yang kedua, menurunnya jumlah angka kelahiran anak bayi. Yang ketiga, meningkatnya kesehatan keluarga berencana dan cara penjarangan kelahiran. Yang berikut itu penggunaan kontrasepsi menurut umur. Menurut umur ibu kurang dari 20 tahun. 1. Penggunaan prioritas kontrasepsi pil oral. Yang berikut 2. Penggunaan kondom kurang menguntungkan karena pasangan muda frekuensi bersenggama tinggi sehingga akan mempunyai kegelan tinggi. Bagi yang belum mempunyai anak, AKDR kurang dianjurkan, dan umur di bawah 20 tahun sebaiknya tidak mempunyai anak dulu ya. Yang berikut